Dibawalah kalian tahu tengkorak kepala korban yang telah diotopsi dan terpisah dengan badannya coy. Ya, tengkorak dibawa coy. Dan saat tengkorak itu ditunjukkan ke si Lizzie, dia terkejut pingsan coy. Yo guys, welcome back to Ruang 066. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Amin coy. So, malam ini kasus crime story yang bakal aku bawain adalah kasusnya Lizzie Borden coy. Lizzie Borden ini dituduh menghabisi nyawa ayah dan ibu tirinya guys. Karena banyak dugaan nih, yang melakukan tindakan keji dan sadis di kasus ini adalah Lizzie sendiri guys. Malam ini kasus Lizzie Borden akan menemani Rabu malam kalian di Ruang 066. So, tanpa lama-lama lagi, pintu ditutup, cerita dimulai. Let's go. Oke, mari kita kenalan dulu sama sosok Lizzie Borden ini guys. Lizzie Andrew Borden adalah seorang wanita Amerika yang lahir pada 19 Juli 1860. Lizzie ini anaknya dari Sarah Anthony Borden, emak dia, dan bapak dia namanya Andrew Jackson Borden coy. Dan si Lizzie ini punya kakak yang namanya Emma Lenora Borden. Nah, ayah dari Lizzie ini orangnya sederhana guys dan juga pekerja keras. Padahal bapak si Lizzie ini merupakan keturunan orang yang kaya dan juga berpengaruh. Bapak si Lizzie ini sukses dalam penjualan furnitur dan juga peti mati. Bahkan bapaknya ini menjadi direktur beberapa pabrik tekstil dan memiliki banyak properti komersial guys. Kaya kan? Kalian tengoklah rumahnya sendiri kayak mana. Dalam rumahnya aja kayak gini. Nah, ketika bapaknya masih hidup, bapaknya itu punya kekayaan sebesar $300.000 coy. Kalau di tahun sekarang, itu menjadi 10 juta dolar coy, atau setara dengan 150 miliar. Nah, meski sultan, bapak si Lizzie ini dikenal hidup sederhana coy, dan juga orang yang suka berhemat guys. Lizzie sama kakaknya Emma ini memiliki pendidikan yang relatif religius guys, dan mereka ini bersekolah di gereja jemaah pusat. Lizzie ini termasuk anak remaja yang aktif coy. Jadi banyak terlibat dalam berbagai macam kegiatan sosial dan aktif dalam kegiatan gereja. Nah sekarang kita masuk ke konflik di mana kasus ini dimulai guys. Let's go. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang background singkat keluarga Lizzie guys ya. Sekarang kita masuk ke konfliknya. Nah, kalau kita lihat kayak keluarga ini kan keluarga orang kaya guys ya. Tapi ternyata keluarga ini juga akhirnya mengalami problem kegoncangan dalam keluarganya gitu guys. Nah, puncaknya adalah ketika sang ibu meninggal, keharmonisan keluarga Lizzie ini mulai goncang guys. Dan sang ayah juga menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Abby Durfee Gray. Kita panggil dia Abby aja guys. Saking gak harmonisnya nih ya, sang pembantu yang bekerja di rumah Lizzie. Nah, pembantu ini namanya Maggie guys. Si Maggie ini bilang, si Emma sama si Lizzie ini kalau makan gak pernah bareng di meja makan guys. Ketegangan keluarga Lizzie ini meningkat lagi ketika bapaknya Lizzie ini mulai membagi-bagikan beberapa properti kepada keluarga Abby guys. Ya kita tahu lah ya, sekarang bapak Lizzie ini orang kaya guys. Nah, dibagi-bagikan properti itu ke keluarga ibu tirinya gitu loh. Ibu tirinya cok. Lizzie juga menduga kalau Abby ini nikah sama bapaknya cuman karena kekayaan coy. Nah, sebelum kasus pembunuhan ini terjadi guys, paman Lizzie yang namanya Moore, saudara dari emak mereka yang pertama, datang ke rumah Lizzie dan menginap di sana untuk menemui sang ayah, Andrew Borden, untuk membicarakan sesuatu coy. Diduga pembicaraan pamannya dan ayahnya ini adalah tentang properti tadi guys. Dan ternyata sebelum kasus ini terjadi, satu keluarga Lizzie ini sakit guys. Nah, diduga mereka ini sakit karena susu yang mereka konsumsi. Oke, sekarang kita masuk ke chapter utama di kasus malam ini guys. Nah, tadi kan pamannya si Lizzie ini nginap di rumah si Lizzie kan coy. Nah, pamannya ini tuh tidur di kamar tamu guys. Jadi, pada pagi hari setelah sarapan, ayah dan paman Lizzie ini ngobrol selama hampir 1 jam di ruang duduk di rumah. Moore, sang paman ini, pergi dari rumah Lizzie sekitar pukul 8.48 untuk membeli sepasang lembu dan juga mengunjungi keponakannya di Fall River. Nah, si paman ini bakal balik lagi ke rumah Lizzie guys pada siang hari untuk makan siang.
Sedangkan bapaknya si Lizzie, Andrew, itu baru berangkat jam 9 pagi. Dalam keluarga Lizzie, yang bertugas untuk membersihkan kamar tamu adalah Lizzie dan kakaknya Emma, guys. Tapi di hari itu, yang membersihkan adalah si Abby, guys, ibu tiri mereka, sekitar pukul 9 sampai 10.30 pagi. Di saat inilah Abby, sang ibu tiri, diserang oleh seseorang dengan kapak. Dan Abby menerima 17 pukulan di bagian kepalanya, dan Abby meninggal dalam keadaan telungkup di lantai, guys. Nah, bapak si Lizzie, Andrew, itu baru balik sekitar pukul 10.30, coy. Nah, ketika balik, si bapaknya tidur di sofa, guys. Dan disinilah Andrew kehilangan nyawanya, guys. Dugaan kuat, Andrew ini diserang ketika sedang tertidur, guys. Di mukanya Andrew ini banyak banget luka bacokan, coy. Dan ngebuat wajah Andrew, sang ayah, hampir tak dikenali, guys. Nah, di mana pembantu keluarga Lizzie ini, guys, si Maggie? Nah, ternyata si Maggie ini ada di lantai 3, coy. Lagi istirahat di habis kerja gitu. Nah, si pembantu ini baru turun ketika ngedengar Lizzie teriak manggil dia. Lizzie teriak, "Maggie, cepatlah ke sini. Ayah udah meninggal ini. Seorang masuk dan membunuhnya," gitu loh. Nah, langsunglah, coy. Habis itu polisi datang ke rumah Lizzie. Dan mayat pertama yang ditemukan adalah sang ayah Andrew yang berada di sofa tadi. Dan tak lama juga sang pembantu Maggie juga menemukan Abby yang sudah tewas di kamar atasnya tadi, guys. Selain itu, polisi juga menemukan kepala kapak di basement rumah. Dan kapak tersebut tanpa ganggang dan bersih, coy. Dan satu orang yang diduga kuat sebagai pelaku dari kasus pembunuhan ini adalah Lizzie Borden, coy. Pada saat pemeriksaan, rupanya polisi menaruh curiga yang besar sama Lizzie, guys. Beberapa motif diduga kuat mengarah pada Lizzie ini, guys. Bukti-bukti yang ditemukan yang cukup memberatkan Lizzie ini diantaranya adalah si Lizzie ini ketahuan membakar beberapa bajunya di atas kompor, coy. Lizzie mengatakan baju itu terkena cat, dan selama persidangan juga pembela tidak menentang pernyataan ini, coy. Penahanan Lizzie pun dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1892. Proses persidangan ini dilakukan di New Bedford, menghadirkan beberapa saksi. Salah satunya adalah pembantu rumah, yaitu si Maggie tadi, yang menemukan mayat Abby yang bekerja di sana, dan juga bersama dengan Lizzie sendiri, guys, yang saat itu menemukan Andrew, bapaknya, di sofa itu. Pada saat persidangan berlangsung, dibawalah, kalian tahu, tengkorak kepala korban yang telah diotopsi dan terpisah dengan badannya, coy. Iya, tengkorak dibawa, coy. Dan saat tengkorak itu ditunjukkan ke si Lizzie, dia terkejut pingsan, coy. Pada persidangan kasus sadis ini tuh pakai juri, coy. Setelah dewan juri berunding sekitar hampir 1,5 jam, diputuskan Lizzie Borden tidak bersalah, coy, dan bebas dari segala hukuman. Nah, info juga nih, guys, ketika persidangan ini ada perselisihan di mana si Lizzie waktu kejadian ini. Nah, jadi ternyata, coy, si Lizzie ini itu ngasih tahu beberapa orang bahwa pada saat itu dia pergi ke gudang dan tidak di rumah, coy. Dia pergi selama 20 hingga setengah jam. Dan dia baru pergi dari gudang sekitar pukul 11.03. Sedangkan si Lizzie itu manggil si Maggie teriak-teriak tadi pas nemuin mayat bapaknya itu jam 11:10, guys. Hasil keputusan persidangan ini ngebuat heboh Amerika saat itu, coy. Banyak yang menduga memang si Lizzie inilah dalang dari pembunuhan tersebut. Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa tersangka dari kasus ini mungkin adalah saingan bisnis bapaknya sendiri. Karena ya kita tahu bapaknya orang kaya, guys. Dan menurut beberapa sumber juga, Andrew ini tuh memiliki banyak sekali musuh dan saingan bisnis dia. Ya karena baik lagi, si Lizzie ini kan bapaknya orang kaya, ya pasti banyak saingannya gitu loh. Nah, tapi guys, setelah Lizzie ini bebas dan tidak mendapatkan hukuman apa-apa, Lizzie ini hidup dalam kucilan masyarakat hingga akhir hayatnya di Fall River, Massachusetts. Lizzie ini meninggal pada tanggal 1 Juni 1927 di usianya 66 tahun, guys. Sedangkan sang kakak Emma itu meninggal 9 hari kemudian karena nefritis.
Oke guys, itu dia kasusnya Lizzie Borden. Sebenarnya kalau kalian cari tahu kasus ini sebenarnya panjang banget guys. Kalian bisa cari di internet. Tapi aku nggak mau bercerita terlalu panjang dan memakan banyak waktu kalian coy. So, gimana menurut kalian kasus ini coy? Komen di bawah. Kalau kalian punya informasi lain tentang kasusnya Lizzie Borden, kalian bisa komen di bawah juga ya coy. Oke, sekian dulu untuk episode ke-10 malam ini. Sebelum video berakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya coy. Oke, cerita selesai, pintu dibuka. Aku pamit dulu, sampai jumpa di episode ke-11 di hari Jumat. See you guys, bye-bye, good luck.